anak-anak? Ya. Sebagai rasa syukur kita karena hari ini kita boleh berada dalam keadaan sehat. Semua sehat kan? Sehat. Keadaan sukacita, kita bisa masih menarik nafas, itu menunjukkan bukti bahwa Tuhan masih pelihara kita. Nah, untuk sebagai rasa syukur kita akan masuk dalam doa dan nanti kita akan dipimpin oleh Kakak Alexa. Untuk itu mari Kakak Alexa pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai akan kegiatan kita, maka kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak kepada Tuhan atas pernyataan Tuhan dari awal kami datang hingga kami bisa tiba di sekolah dengan selamat. Tuhan, tiba saat kami akan melakukan kegiatan kami, kiranya Engkau berkati kami, menuntun kami, apa yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, hanya Engkau dalam hati kami. Amin. Oke, terima kasih Kakak Alexa. Masih tetap situ dan langsung saja, karena kita sudah bersyukur pada Tuhan dan kita berada dalam negara Indonesia, yang adalah negara Indonesia juga adalah bentuk ciptaan Tuhan ya, suatu negara untuk kita diami. Sebagai rasa syukur itu juga, sebagai rasa nasionalisme kita juga, kita akan menyanyi satu lagu kebangsaan, akan dipimpin oleh Kakak Mildus. Ya, silakan Kakak Mildus. Kalau kita mulai kegiatan harus kita menyanyi Pancasila. Oke, sambil tepuk tangan ya Mildus. Oke, siap. 1, 2, 3. Karena Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan umatku sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekali lagi terima kasih Kakak Alexa dan Kakak Mildus. Tepuk tangan dulu buat mereka. Hari ini telah melakukan tugas dengan baik. Baik anak-anak, kalau sudah melakukan tugas dengan baik, ya hari ini Ibu Kero akan mengecek kembali kira-kira anak-anak hari ini ya. Untuk itu, tugas berikut lagi sekretaris. Tolong bantu Ibu Kero sebutkan anak-anak yang hari ini tidak masuk Kak. Silakan Kakak Sherly. Murid-murid yang tidak hadir pada hari ini yaitu yang pertama Dwi Mulyanto, Ya, Ibu anak saya. Manek, Ya. sama Nori Buenau, dan Jessica Lede. Oh ya, berarti ada 5 orang yang tidak hadir ya Kak ya. Dari 26, berarti 21 yang hadir ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat anak-anak 10 menit. Terima kasih sekretaris yang bagus telah memberikan informasi yang jelas tentang kehadiran. Dan selanjutnya anak-anak hari ini Bu Kero lihat ternyata anak-anak bukannya ternyata tersenyum dengan bebas sekali, dengan sukacita, berarti sudah menunjukkan bukti untuk mau siap menerima pelajaran. Lihat lagi kalian menjalankan kelas luar biasa. Karena itu tepuk dari mantap dulu, dari mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Oke, selanjutnya anak-anak dari kalian sudah siap, maka hari ini anak-anak langsung saja kita akan memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kemarin kalian sudah ulangan tentang pelajaran kimia ya, pelajaran kemarin ya. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin yang ulangan kimia. Kemarin ulangan kimia tentang apa? Ya, Kakak Elvi. Ikatan kimia, ya kita berikan tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, dari ikatan kimia ada namanya ikatan ion. Siapa yang tahu dari ikatan apa lagi yang satu? Raise your hand. Oke, Kakak Elvi. Ikatan kovalen. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Pertanyaan sekali lagi. Siapa yang tahu apa itu ikatan kovalen? Raise your hand. Ikatan yang bagaimana ikatan kovalen? Ikatan yang bagaimana? Ya, kakak saya. Nah, yang dibilang ikatan penggunaan bersama-sama untuk yang satu dan unsur lain untuk melakukan ikatan kimia. Dari unsur membentuk suatu molekul atau senyawa. Oke, dapat sekali lagi. Kita beri mantap berkali-kali. Berkali-kali. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Kalian belajar lagi ikatan kovalen itu adalah penggunaan bersama-sama. Kalau iya, yang satu memberi, satu menerima. Kalau ikatan kovalen sama-sama memberi, sama-sama menggunakan.
Dari katanya polar dan non polar. Polar artinya mempunyai elektron atau mempunyai muatan atau kutub. Kalau begitu, kebalikannya non polar artinya tidak mempunyai kutub. Oh, sekarang kita tambah semua dua ya. Berarti kalian sudah memahami pelajaran konsep ikatan kimia dengan baik. Nah, yang kalian belajar itu kalian akan aplikasi pada pelajaran hari ini. Yaitu kita akan belajar hari ini yaitu langsung saja kita akan belajar tentang pelajaran kita hari ini tentang bentuk molekul. Baik, kita akan belajar tentang bentuk molekul. Coba anak-anak semua perhatikan pada slide berikut ini. Bentuk molekul itu kaitannya antara namanya bentuk. Berarti dia punya bentuk. Kalau kalian belajar pelajaran matematika ada namanya bentuk bangunan ya. Ada bentuk bangunan apa saja yang kalian belajar? Bentuk ruang apa? Bentuk apa saja yang kalian belajar? Persegi apa lagi? Segitiga dan sebagainya. Nah, kalau kalian lihat dalam bentuk ternyata dalam kimia, ikatan kimia adalah unsur-unsur dia akan membentuk, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia akan membentuk unsur yang lain, membentuk suatu namanya molekul. Berarti molekul itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau dia digambar jelas ini beberapa contoh bentuk molekul dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa ini? Identik gas oksigen, luar biasa. Gas oksigen ini sering diterapkan dalam apa? Kalau kita lihat ini ada di mana tempatnya? Di rumah sakit. Rumah sakit untuk apa? Apa manfaatnya dari gas oksigen? Ini memberikan ini. Ya, kakak Wanti. Memberikan? Nah, iya, untuk membantu pernapasan. Luar biasa. Berikut lagi ibu mau tanya yang cewek. Nah, terus ini ibu mau tanya Nona Marta. Coba kalau yang ini, apa bentuk gambar apa ini? Air. Apa manfaatnya, Kak? Manfaat air apa Ustaz? Ada yang bisa bantu? Ya, Kak Ellen. Kebutuhan makhluk, salah satunya kebutuhan makhluk yaitu untuk minum, mencuci dan sebagainya. Itu manfaat dari salah satu bentuk molekul yaitu air. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya. Ini salah satu lagi, kalian perhatikan ini. Kira-kira ini manfaatnya untuk apa? Salah satu bentuk molekul. Untuk apa, Kak? Masak. Salah satu gas apa namanya? Pernah lihat? Kalau orang gorengan pakai apa? Gas apa namanya? LPG. Dalam gas LPG itu ada salah satu bentuk senyawa namanya metana. Dari proses yang warnanya seperti gambar ini. Nanti kita belajar di dalam lagi. Prosesnya ke mana? Sekarang orang sudah mulai buat. Kita mulai masuk dalam bentuk molekul hari ini. Itu tadi beberapa manfaatnya. Selanjutnya anak-anak yang menjadi tema kita hari ini, kita akan belajar hari ini, yaitu kita akan terapkan hari ini pelajaran kita adalah kita akan menerapkan teori pasangan elektron, kulit valensi dan teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul. Beberapa indikator pencapaian kita capai, lihat di slide sini. Ada empat hal penting yang kalian akan belajar hari ini. Yang pertama, kalian akan menjelaskan teori tolakan pasangan elektron, akan disingkat dengan VSPR, dari bahasa Inggrisnya valency cell pair electron revolution, artinya tolakan pasangan elektron valensi. Dan yang kedua, kalian akan belajar tentang PB, pasangan elektron bebas, PI, pasangan elektron ikatan. Berikutnya kalian akan menentukan bentuk molekul berdasarkan teori pasangan elektron. Dan yang keempat, menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Nah, salah satu indikator keterampilan yang kalian buat hari ini yaitu barang-barang yang kalian sudah siap. Kalian akan membuat model bentuk molekul menggunakan peralatan geometri yang ada. Oke, selanjutnya itu beberapa hal penting yang kita akan belajar sepanjang kita belajar selama 1 jam 30 menit. Kita akan belajar sama-sama dan kemudian
sini kita akan belajar tentang banyak hal. Yaitu salah satu pendekatan kita gunakan adalah pendekatan saintifik. Saintifik artinya berarti pendekatan sains. Artinya di sini kita akan menggunakan metode, namanya metodenya adalah discovery learning. Artinya anak-anak belajar untuk menemukan. Dan setelah menemukan, anak-anak akan mulai bertanya, berdiskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikan. Setelah mempresentasikan ada karakter yang anak-anak buat, yaitu karakter saling mendukung, kerjasama, apalagi ketika kalian berdiskusi menghargai. Nah, dalam penerapan ini kalian akan belajar banyak hal tentang metode yang kalian akan gunakan hari ini. Langsung saja kita akan masuk dalam video berikut ini. Sebelum kita akan masuk dalam stimulasi yang pertama. Karena suaranya kecil, ibu minta semua tenang dan mendengarkan saja. Sekali lagi, masih bisa dengar? Ulang sekali lagi. Air memang penting buat kehidupan. Yang penting kita sebagai besar sudah terdiri dari air. Seiring dengan itu, manusia mencoba untuk menemukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas air untuk kesehatan. Nah, sekarang ada jenis air baru yang lagi gencar-gencarnya dijual ke konsumen dengan harga yang cukup mahal. Namanya air heksagonal. Satu. Lihat gambarnya baik-baik. Air heksagonal adalah air minum yang diolah menggunakan teknologi tinggi, sehingga menghasilkan air minum dengan kandungan mineral atau organik rendah, serta kandungan oksigen yang sangat tinggi. Dengan kata lain, air minum ini murni ekstra oksigen. Manfaatnya apa ya buat kesehatan? Mau tahu? Berikut liputannya. 90% dari tubuh kita adalah dari air. Itulah mengapa kita menjadi lebih segar saat meminum air. Terlebih jika air yang kita minum adalah air dingin. Sebab air dingin rata-rata mengandung oksigen yang tinggi. Oksigen yang masuk dalam tubuh akan membuat tubuh kita lebih fresh. Selama ini kadar oksigen dalam air yang kita minum memang rendah karena partikel air kebanyakan mengandung bahan mineral lain yang bersifat anorganik. Air dengan kadar oksigen tinggi contohnya adalah air Maxoki. Sedangkan air kita tidak pernah hitam. Bisa berkaca sampai 400. Oke, baik. Tadi kita sudah dengarkan video singkat ya tentang tadi kalian dengar ada air apa namanya? Ya? Heksagonal. Siapa yang tahu dari gambar yang tadi kalian lihat? Selain gambar ini kalian bisa bertanya juga. Selain tadi yang dari video itu ada yang mau bertanya tentang hal yang tadi kalian dapat yang belum kalian tahu. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian berdasarkan yang tak kalian lihat? Sebelum kalian bertanya, kalian lihat dulu yang pertama. Yang tadi ibu kasih stimulus pertama, yaitu oksigen. Kalian lihat bentuk molekulnya seperti di sana, sudah lihat? Sudah. Terus kalian lihat air bentuknya, sudah lihat? Ada unsur apa saja? Ada hidrogen dengan oksigen. Ada berapa hidrogen? Ada 2. Ada berapa oksigen? 1. Yang berikutnya ini apa gas apa tadi? LPG apa? Identik metana. Ada
bentuk molekulnya sama atau beda? Sama atau beda? Bentuk molekul yang pertama, kedua, dan ketiga sama atau beda? Beda. Untuk itu ibu mau lanjut lagi yang tadi kalian dengar video. Kira-kira ada pertanyaan kalian yang berkaitan dengan yang tadi kalian lihat video? Apa yang tadi kalian dengar? Kenapa dia disebut dengan air heksagonal? Skala Hita tua? Kenapa arti disebut dengan air heksagonal? Ini adalah pertanyaan kritis dari salah satu orang anak yang luar biasa di kelas 10 IPA. Mau dengar lagi yang lain jadi seperti ini. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat dia, luar biasa. Ada yang bertanya, dari pertanyaan dia itu pertama, ada yang membantu jawab sebelum pikir oleh kami. Yang kalian lihat tadi, apa itu air heksagonal? Kakak Alexa lagi. Heksagonal itu air yang berbau bulan yang mengandung banyak oksigen. Tadi di garis bawah ya. Air heksagonal adalah air yang punya banyak oksigen. Ini jawaban anaknya yang kritis juga mendengar dengan baik ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sebelum ibu kasih yang lain, ibu mau tanya yang lain lagi, berarti kesempatan. Dari katanya heksa, karena belajar di senyawa hidrokarbon sudah belajar. Belum pernah dengar ya. Nah heksa itu artinya ada 6 bagian. Dari heksagonal berarti ruangannya ada 6 sudut. Dari kata heksagonal ini artinya tadi kalian dengar di video banyak mengandung oksigen dibandingkan dengan air biasa. Ada pertanyaan lagi kan? Dan di situ tadi dikenal bahwa air heksagonal itu tersusun atas atom 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, kenapa di situ dia murni dari oksigen sedangkan unsur hanya lebih banyak? Kan dia punya 2 unsur hidrogen. Kenapa banyaknya oksigen? Ini pertanyaan kritis juga ya. Berikan tepuk tangan luar biasa. Senang sekali. Ada yang mau jawab? Kalau tidak ada, mari perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak lihat, dari gambar ini sudah menunjukkan air heksagonal artinya dia punya 6 ya. Ini kalau gambarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat yang strukturnya anak-anak lihat, bentuknya seperti ini. Seperti ini air, banyak-banyak rangkaian, banyak ikatan yang saling menggabung dari H, 2, dan O. Kenapa disebut heksagonal? Heksagonal artinya dia punya 6 sudut dan ternyata dia dilapisi oleh 2 atom H dan 1 atom oksigen. Tapi kenapa oksigen paling banyak? Coba lihat sini. Oksigen gambarnya bulat ini kak. Yang bulat ini ditunjuk. Ini oksigen. Hidrogen yang kecil. Kalau kita lihat oksigen lebih banyak kak dibandingkan hidrogen. Ini yang menunjukkan bahwa oksigen dia tetap ada 2 H, 1 O, tapi oksigennya lebih dominan. Maka kita lihat itu rangkaiannya oksigen lebih nampak lebih banyak dibandingkan dengan hidrogen. Makanya kenapa aku suka minum RS dibandingkan air biasa? RS itu banyak oksigennya. Dan kita belajar nanti kayak antar molekul tentang itu lagi ya. Tapi ini masalah tentang heksagonal berkaitan dengan banyaknya oksigen. Dan karena ketika kita minum air dengan oksigen berheksagonal, misalnya kalian pernah minum air minuman ya, misalnya minuman apa yang punya ion? Kenapa ketika minum kalian barang merasa bagaimana? Kenapa? Karena di dalamnya ada air heksagonal yang tujuannya untuk memberikan kita stamina tubuh. Yang kita bukan dengan air 90%, tapi ketika kita minum heksagonal, stamina kita menjadi kuat lagi. Karena banyak oksigen yang membantu kita sehingga mengalirkan kita punya darah ke otak dengan bantuan oksigen. Oke, paham ya anak? Lanjut, kita masuk pada poin yang utama. Mengapa terjadi perbedaan pada bentuk molekul yang tadi kita belajar? Dalam metana, dalam apa tadi lagi? Dalam air, apa lagi tadi? Ya, dalam air tadi apa lagi? Dalam air yang tadi kita gambar dari sebelumnya. Dalam apa lagi tadi? Dalam oksigen, dalam air, dalam gas metana. Kenapa berbeda bentuk molekulnya? Kira-kira apa yang membentuknya? Ada yang tahu? Kenapa bisa berbeda? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita belajar sama-sama ini. Inilah yang menjadi utama. Mengapa semuanya terjadi perbedaan bentuk molekul? Hari ini kita akan belajar tentang teori PSPR atau teori polakan pasangan elektron valensi. Dan yang kedua ada teori tentang domain elektron. Dan kenapa hubungannya berbeda? Kenapa bentuknya berbeda? Kita akan lanjut yang pertama. Ini ya bentuk-bentuk molekul yang berbeda pada teori PSPR. Yaitu kita lihat linear bentuknya seperti ini kak. Segitiga datar, tetrahedron, trigonometri piramida, oktahedron seperti itu. Itu 5 bentuk
yang ada pada teori PSPR. Mari kita lihat bagaimana kita akan mencari tahu tentang teori domain bentuk molekul. Kalian akan kerjakan pada LK. Karena itu langsung saja anak-anak kelompok 1, 2, dan 3 dulu pada kelompoknya. Silakan. Seperti kelompok yang kemarin, silakan. Kelompok 1 sini 2, 3. Silakan. Waktu diberikan cuma 1 menit cepat. 1 menit. Bikin cara bulat ya, agar bulat. Kelompok 2 mana? Ketua kelompok ya, kelompok 2. Kelompok 3. Tolong kelompok 3, tolong Bapak. Kelompok 3. Sudah lihat? Oke, baik. Kita langsung saja, anak-anak perhatikan. Kalian lihat, kalian punya buku sumber yang ada di situ. Sudah lihat semua masing-masing? Sudah lihat buku sumbernya masing-masing? Sudah? Oke. Lihat penjelasannya, sudah lihat masing-masing? Sudah? Baik. Dan tadi kalian ikut sampaikan tadi tentang ada 2 teori, PSPR, domain, dan nanti kita lihat hibridisasi. Sebelum kalian masuk dalam kalian buku pengerjaannya, sambil kalian mengamati literasi yang ada di masing-masing, minta maaf buku sumber yang ada masing-masing. Mari perhatikan dulu slide berikut ini. Jadi kalian lihat dulu ada beberapa hal penting ibu kalian sampaikan, yaitu ada teori PSPR. Apa teorinya? Dia menjelaskan tentang gaya tolak menolak elektrostatik. Hampir sama dengan ikatan ion ya. Ada muatan positif dan muatan negatif antara pasangan elektron pada kulit terluar, atau yang disebut dengan elektron valensi. Bagus sekali. Yang terluar pada atom pusat. Selain itu, bentuk molekul juga dapat dijelaskan dengan teori satu lagi namanya teori cluster atau hibridisasi. Sebentar kita akan mulai dari itu. Itu tentang teori PSPR. Yang berikutnya tentang teori PSPR dilengkapi lagi oleh namanya ada lagi namanya teori sebelumnya adalah namanya teori domain elektron. Dari katanya domain itu artinya pasangan, yaitu penyempurnaan dari teori PSPR. Ya, teori PSPR tadi dia hanya pasangan elektron valensi dilengkapi oleh teori domain elektron. Domain artinya pasangan elektron. Maka kita lihat domain artinya kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron dengan jumlah domain. Jadi domainnya ada 2, ada PEI dan PEB. PEI itu apa? Pasangan elektron. PEB? Pasangan elektron. Pasangan elektron bebas. Berarti yang pasangan elektron bebas dia tidak berikatan, pasangan elektron ikatan yang berikatan. Oke, baik. Mari kita lihat teori domain elektron. Contohnya, minta maaf ya. Mari kita lihat contoh teori domain elektron adalah, perhatikan, ini contoh yang tadi kalian lihat air. Air punya rumus molekul atau bentuk molekul namanya seperti ini, H2O. Di mana menurut struktur Lewis yang kalian belajar, penggunaan pasangan elektron valensi, yaitu oksigen sebagai atom pusat karena jumlah atomnya paling sedikit, dan hidrogen sebagai atom terminal. Dan kita lihat sini adalah ini pasangan elektron bebas atau PEB. Kenapa PEB? Karena dia tidak berikatan dengan H. Dia tidak berikatan dengan H. Dia ada di atas dan ada di bawah. Sedangkan yang ini disebut dengan PEI. Ya, pasangan elektron ikatan. Kalau seperti itu berarti rangka berapa, Kak? 1, 2, atau 3? 1. Berarti dia masih rangka ikatan ion atau ikatan kovalen? Ikatan kovalen. Maka dalam H2O terjadi ikatan kovalen. Mari kita lihat. H2O mempunyai 2 ikatan tunggal atau disebut dengan dia punya 2 domain. Minta maaf, sebenarnya 4 domain ya, Kak? 4 domain. Yaitu yang pertama ada domain, ada berapa? Yaitu ada 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Maka dia ada 4 domain. 1 ikatan, 1 rangkap itu menunjukkan 1 domain. Kalau ini ada rangkap 1 hitungnya 2. Ini 3 dan 4. Oke. Jadi ada 4 domain. Bagaimana menentukan atau menggambarkan space yang kalian bekerja di LKPD? Kalian lihat ini ada rumusnya. E itu adalah pasangan elektron bebas. EF adalah elektron valensi atau pusat.
dan X adalah jumlah elektron terikat. Rumusnya adalah E sama dengan pasangan elektron bebas sama dengan elektron valensi dikurangi X pasangan elektron ikatan dibagi 2. Itu menurut aturan. Contoh, kita mau cari PB dari H2O. Melihat gambar ini, maka kita tanya H dan O, mana yang atom pusat? Ya? O, karena O adalah jumlah atom paling sedikit. Berarti kita masih atom pusat O. Ya. E sama dengan, kita mau cari dia punya pasangan atom bebas. E sama dengan elektron valensi. Ibu tanya dulu. Kalau kalian ingat nomor atom dalam oksigen berapa? 8. Luar biasa, pintar sekali kalian. Oksigen nomor atom 8. Kalau begitu, berapa dia punya konsentrasi elektron? Unitnya berapa? 8O. Berapa dia punya urutan konsentrasi elektron? 2, sisa 6. Ini elektron valensinya, elektron keluarnya. Maka elektron keluar ini 6. Kita lihat, ini ada sini kita lihat elektron valensinya 6. Ya. Maka 6 dikurangi dengan X. X-nya berapa? Dari sini H2O. Ini X ini adalah pasangan elektron ikatan. Berarti E sama dengan Ev O kurang X dibagi 2. Berarti Ev-nya adalah 6 dikurang dengan X-nya berapa ini? 2 dibagi 2. 6 kurang 2? 4. Bagi 2? 2. Maka dengan demikian kita dapat yang punya pasangan elektron ikatannya adalah ada berapa? 2. Bisa dipahami itu? Bisa? Makanya kita kasih rumus nanti kita lihat ini ada A, X, N, E, M. Yang ini atom pusat, X ini nanti kita belajar dia punya X ini adalah jumlah PE I, ini adalah PE B. Maka kita bisa tuliskan lagi tadi H, dia punya PI nya berapa? 2, O-nya 1. O-nya tidak ada kan? Dia punya pasangan elektron bebas kan? Maaf, tadi ada berapa? 2. Maaf. H2O. Jadi nanti bentuk molekulnya A, X, 2, E, 2. Nanti kita belajar itu. Ada di LK kalian ya. Oke, next. Berikutnya. Mari kita lihat contoh ini. Oke, jelas ya. Jumlah domainnya 4. Jumlah elektron valensinya S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan seterusnya. Maka kita akan belajar hari ini, yaitu contoh sini kalian lihat. Bagaimana pembentukan hibridisasi. Bagaimana bentuk molekul menggunakan konsep bukan PSPR tapi hibridisasi. Konsepnya adalah lihat ini. Contoh, boron nomor atomnya 5. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P1. Maka konfigurasi elektron seperti ini. Kita lihat elektron terakhirnya. 2S2, 1, 2, dan 2P1, 1 elektron. Dia akan mengalami promosi, yaitu dia akan pindahkan dari elektron untuk mengikat dengan tamunya akan bertamu. Ada V, ada 3. F ada 3. F ada 3. Maka itu langsung saja di sini ya. Maka di sini dia akan memindahkan dia punya bahan sehingga yang ini dia pindah ke sini. Kita lihat ini. Minta maaf yang ketiga ini. Ini tetap, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Maka terbentuklah V3-nya itu ada 3F. Dia akan bertamu ke 1 ke 2, 1 ke 3. Maka terbentuklah di sini ini bisa ditambahkan titik. Maka terbentuklah berapa kulit yang digunakan, kita lihat ini. Ada subkulit S, P-nya ada berapa? P-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ini ada kesalahan di sini, ini tidak sesuai ya. P-nya di sini adalah, ini pindah ke sini berarti di sini 1 ya. Maka yang digunakan adalah seperti ini Kak. SP2, SPP berarti SP2. Bentuk molekulnya adalah SP2. Kita lihat situ LK-nya masing-masing. Silakan anak-anak lihat LK dan lihat petunjuknya untuk dikerjakan. Silakan lihat LK-nya. Berkaitan dengan listrik padam, kita lanjut saja yang ada. Kalian kerjakan dulu LK yang ada. Lihat ada balon-balon yang kalian sudah tiup, silakan. Masing-masing kelompok, silakan. Ya sudah. Kelompok yang sudah sekarang kerja, yuk kita diskusikan bersama. Jadi kalian akan membuat bentuk molekul berdasarkan keterampilan yang kalian akan buat, yaitu dari bahannya adalah balon. Silakan tiup balonnya. Yang lain boleh kerjakan LK yang ada. Yang lain tiup balon, yang lain kerjakan LK yang ada ya. Sambil kerjakan LK yang ada. Sudah? Masukkan dalam
CH4. Kelompok 2 CH4 dan kelompok 3 CH3. N